Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma alimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutakabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita pagi hari ini surat Al-Anbiya. Tersisa 5 ayat terakhir dari surat Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-108 dan ke-109. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fahal antum muslimun? Fa in tawallaw fakul adzantukum ala sawa'in wa in adriya aqribun am ba'idum ma tu'adun. Shadaqallahul adzim. Para santri, para pendengar di rumah, 2 ayat yang kita pelajari ini melanjutkan penjelasan tentang risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah pembahasan yang sangat panjang di ayat yang ke-107 yang menjelaskan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmat, sebagai kasih sayang lil alamin untuk seluruh alam semesta. Sudah panjang, Habib bisa jelaskan sampai 4 episode. Ayat ke-107, ayat 108, 109 ini Allah menjelaskan isi risalahnya. Di 107 Allah menjelaskan bahwasannya Nabi Muhammad itu sebagai rahmat. Di ayat yang ke-108 ini Allah menjelaskan isi dari risalah, isi dari tugas yang dibawa, yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada seluruh alam semesta. Di sini Allah menyampaikan, Qul, katakan ya Muhammad, innama yuha ilayya, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku, inna annama ilahukum ilahu wahid, bahwasannya ilahukum, Tuhanmu, Tuhan kalian itu wahai manusia, ilahun wahid, adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, yaitu Allah. Fahal antum muslimun, maka apakah kamu orang-orang muslim? Ayat 108 ini memberikan penjelasan kepada kita semuanya bahwasannya isi dari risalah baginda Nabi itu sangat sederhana. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sebagai tugas dari Allah untuk seluruh alam semesta, terutama umat manusia, yang disampaikan itu sederhana. Apa itu yang disampaikan? Ilahukum ilahun wahidun, bahwasannya Tuhanmu ini, Tuhan kalian ini wahai manusia dan seluruh makhluk hanya satu, yaitu Allah. Nah, ayat ini adalah
bantahan terhadap pemahaman orang-orang yang mengatakan dan orang-orang yang berpendapat bahwasannya ada Tuhan yang lain selain Allah yang mereka sembah. Dengan ayat ke-108 ini dibantah oleh Allah sekaligus dibatalkan pemahaman orang-orang yang mengatakan bahwasannya ada Tuhan lain selain Allah. Ayat ke-108, ayat 108 adalah bantahan sekaligus pembatalan terhadap pemahaman kaum musyrik yang meyakini ada Tuhan yang lain selain Allah. Dengan ayat ini dibantah. Perhatikan. Innama yuha, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku, ilayya annama ilahukum ilahu wahid, bahwasannya Tuhanmu itu, Tuhan kalian umat manusia, wahid, hanya satu, Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang lain. Nah, yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada umat manusia ini adalah intisari dari tauhid. Ini adalah intisari dari ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Ini adalah intisari dari ajaran tauhid. Perhatikan dulu pemahamannya. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, maka yang disampaikan oleh baginda Nabi ini adalah tauhid yang sesungguhnya. Ibaratnya, perhatikan, Habib Isa berikan gambaran. Matahari adalah sumber kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia. Dengan adanya sinar matahari, maka makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi ini dia bisa hidup. Dengan adanya matahari, maka terjadi proses hujan. Dengan adanya matahari juga, maka ada sinar yang menerangi bumi, sehingga tumbuhan menjadi hidup. Dengan adanya hujan, kemudian ada sumber air dari bumi. Dengan adanya cahaya matahari, maka tumbuhan mengalami proses metabolisme. Dengan adanya matahari, maka terjadi proses asimilasi tumbuhan, sehingga tumbuhan menjadi hidup, manusia juga bisa menjadi hidup, hewan juga bisa menjadi hidup. Walaupun yang menghidupkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dengan sebab adanya sinar matahari, maka menjadi sumber kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Matahari adalah sumber kehidupan. Kemudian matahari ini dikelilingi oleh planet-planet. Ini Habib bisa ibaratkan ya, tauhid ya, oleh planet-planet.
yang ada di tata surya. Matahari itu dikelilingi oleh planet-planet yang semua beredar sesuai orbitnya. Yang beredar sesuai orbitnya. Apa sesuai orbitnya itu? Sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan aturannya. Kalau sampai planet-planet ini, perhatikan, kalau sampai planet-planet ini kemudian pergerakannya itu keluar dari orbitnya, keluar dari jalurnya, maka planet itu akan menjadi hancur. Kita terkadang melihat ada meteor yang jatuh, berarti meteor itu telah keluar dari orbit yang sebenarnya, sehingga meteor itu jatuh, dia terbakar. Karena memang seharusnya planet-planet, segala benda yang ada di luar angkasa itu beredar sesuai orbitnya. Kalau sampai keluar dari orbitnya, keluar jalur, maka akan hancur dia. Sehingga apabila pergerakannya keluar jalur, maka akan hancur. Ini Habib Isa bikin permisalan tauhid ini. Inti dari ajaran Islam, annama ilahukum ilahun wahid. Bahwasanya Tuhan itu, Tuhan kalian hanya satu, Allah. Nah, yang disampaikan oleh baginda Nabi, annama ilahukum ilahun wahid, itu sama ibaratnya dengan matahari ini. Ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi ini adalah intisari dari tauhid. Dengan adanya intisari dari tauhid ini, maka umat manusia menjadi tertata kehidupannya. Kalau kemudian Islam itu adalah intisari tauhid, ketuhanan yang Maha Esa itu intisari tauhid, Islam itu intisari, maka yang mengelilingi Islam, kalau matahari tadi dikelilingi oleh planet-planet, maka Islam dikelilingi oleh berbagai kesatuan. Ini ibaratnya planet-planet. Jangan ditulis, pahami dulu. Habib Isa sampaikan, Habib Isa ulangi biar paham. Matahari ini adalah inti sumber kehidupan. Sebagai inti dan sumber kehidupan, matahari dikelilingi oleh planet-planet. Sehingga planet-planet itu apabila dia bergerak keluar dari orbitnya, dari jalur yang sebenarnya, maka planet yang keluar dari orbit itu akan hancur. Paham tuh? Nah, sekarang kita kembalikan kepada Islam sebagai inti ajaran tauhid. Ibaratnya adalah matahari. Maka Islam sebagai inti dikelilingi oleh berbagai macam kesatuan. Yang kesatuan-kesatuan ini tidak boleh keluar dari orbit yang namanya Islam. Tidak boleh keluar dari orbit yang namanya Islam, tidak boleh keluar dari orbit yang menyatakan dan meyakini annama ilahukum ilahun wahid, bahwasannya Tuhan kita hanya Tuhan yang satu. Kesatuan-kesatuan yang mengelilingi Islam ini apa saja? Banyak sekali. Banyak sekali.
Di antaranya kesatuan ilmu agama, kesatuan kehidupan manusia dan makhluk lain. Ini diantaranya. Begitu banyak kesatuan-kesatuan yang mengelilingi yang namanya tauhid. Nah, apabila para santri dan para pendengar di rumah, kesatuan-kesatuan ini kemudian keluar dari orbitnya, maksudnya pemahaman agama yang dipahami keluar dari pemahaman bahwasannya Tuhan itu hanya Tuhan yang satu, maka pemahaman agama yang seperti itulah yang akan hancur. Kalau kemudian kesatuan kehidupan manusia dan makhluk lain ini keluar dari jalur pemahaman bahwasannya Tuhan itu hanya yang satu, tidak ada yang lain, maka kesatuan ini juga akan hancur. Artinya apa? Artinya semua aspek kehidupan kita sebagai umat manusia, pikiran kita, gerak hati kita, gerak badan kita, gerakan kaki kita, gerakan tangan kita, gerakan mulut kita yang berupa ucapan, maka semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Harus dikembalikan kepada Allah. Tidak ada satupun gerakan manusia yang itu tidak diatur oleh Allah dan tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada satupun yang terbersit di akal pikiran manusia yang itu tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada satupun gerak di dalam hati manusia yang itu tidak diketahui oleh Allah. Nah, sehingga Islam mengajarkan tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah sebagai inti ajaran tauhid. Maka kesatuan-kesatuan yang lain, cabang-cabang yang lain itu harus tetap di dalam orbitnya. Ilmu yang kalian pelajari, ilmu sains, ilmu pengetahuan modern, maka tidak boleh keluar dari prinsip bahwasannya Tuhan hanya satu, yaitu Allah, dan harus dikembalikan kepada Allah. Artinya apa? Kalau kalian memahami ilmu sains, ilmu modern, berbagai bidang, kemudian kamu kembalikan semuanya kepada Allah, maka ilmumu itu akan menjadi ilmu yang memberi manfaat buat dirimu dan buat manusia yang lain. Tetapi kalau ilmu yang kamu miliki tidak didasari dengan pemahaman semua harus dikembalikan kepada Allah, maka kamu akan merasa ilmu yang kamu dapatkan itu adalah hasil jerih payahmu sendiri, kemudian akan kamu manfaatkan hanya untuk kepentinganmu sendiri tanpa memperhatikan manfaat terhadap orang lain. Kesatuan kehidupan makhluk. Kalau manusia di dalam mengarungi kehidupannya berhubungan dengan manusia yang lain, manusia hidup itu berhubungan dengan berbagai tumbuhan, manusia hidup itu berhubungan dengan berbagai macam hewan. Kalau kehidupannya tidak didasari dengan pemahaman annama ilahukum ilahun wahid, dikembalikan semuanya kepada Allah. Kalau tidak seperti itu prinsipnya, maka dalam kehidupannya manusia itu akan selalu membuat kerusakan di muka bumi. Berhubungan dengan orang lain tanpa adanya prinsip
Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, maka tidak akan terjadi hubungan yang baik. Tetapi kalau didasari hubungan kehidupan ini dengan pemahaman bahwasannya Tuhan kita ini satu, tidak ada Tuhan yang lain, maka kalau didasari seperti itu, maka hubungan dengan sesama manusia akan berjalan dengan baik, saling menjaga, saling mengingatkan, saling menasehati. Nah, inilah intisari yang diajarkan oleh baginda Nabi. Kalau di ayat sebelumnya, baginda Nabi adalah rahmatan, kasih sayang untuk semua alam. Isi yang dibawa oleh baginda Nabi, yang disampaikan kepada makhluk, yaitu annama ilahukum ilahun wahidun. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Baik. Fahal antum muslimun? Apakah kamu orang-orang muslim? Ini adalah kalimat pertanyaan. Muslim. Muslim itu orang yang beragama Islam. Muslim itu adalah orangnya, manusianya. Sedangkan Islam itu adalah agamanya. Jadi yang dibawa oleh baginda Nabi adalah ajaran Islam. Nah, apa maksudnya Islam ini? Jangan sampai jadi orang Islam tidak ngerti Islam. Islam, muslimun, berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, aslama, yuslimu, islaman. Apa artinya? Nah, ini pahami betul, dengarkan dulu. Jangan sampai jadi orang Islam ditanya apa Islam, bingung jawab. Artinya adalah tunduk, patuh, berserah diri. Ini artinya Islam. Tunduk, patuh, berserah diri. Dan Islam juga diartikan kedamaian. Ini artinya Islam. Aslama yuslimu islaman, tunduk, patuh, berserah diri. Dan Islam juga diartikan kedamaian. Maka artinya apa? Pada saat kita sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim, pada saat menyatakan diri sebagai muslim, bagaimana caranya supaya kita menjadi seorang muslim? Ya, membaca dua kalimat, bukan membaca, mengucapkan dua kalimat syahadat, diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan dan dilaksanakan dengan perbuatan atau anggota badan. Untuk menjadi seorang muslim harus dengan 3 syarat tadi. Mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu tidak cukup. Maka harus digandeng. Dengan apa? Dengan kalimat yang menyatakan keimanan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Maka bukanlah seorang muslim apabila dia hanya mengucapkan syahadat yang isinya hanya asyhadu an la ilaha illallah saja, tidak diikuti dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syaratnya yang pertama diucapkan dengan lisan. Yang kedua, yang diucapkan tadi diyakini di dalam. Setelah diucapkan dan diyakini, maka konsekuensi dari ucapan dan keyakinannya tentang kalimat syahadat tadi adalah harus diamalkan, dikerjakan dengan perbuatan dari anggota tubuh kita. Nah, sekarang kita kembali kepada kata Islam. Ayo perhatikan. Pada saat seorang manusia sudah menyatakan dirinya menjadi muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ada konsekuensi. Konsekuensi itu apa ya? Ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Jadi tidak cukup menjadi seorang muslim itu hanya mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hanya di lisan, tidak melalui keyakinan di hati, dan juga tidak dilakukan dengan perbuatan-perbuatan, hanya lisan saja, nggak bisa. Berarti kan nggak bisa, belum sah kalau menyatakan muslim hanya di mulut. Kalau cuma di mulut, para santri pendengar di rumah, burung beo itu, tahu burung beo? Ya, burung beo yang bisa ngomong itu, bisa menirukan ucapan manusia. Kalau menjadi seorang muslim ini hanya di mulut, berarti tidak ada bedanya dengan burung beo. Burung beo itu diajari baca syahadat, 3 hari diajari, bisa dia ngikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus burung beo itu mengucapkan begitu. Tapi apa burung beo itu kemudian ada keyakinan di hatinya? Setelah mengucapkan itu burung beo kemudian sholat, puasa, zakat? Cukup ya di mulutnya. Jadi kalau ada orang Islam yang mengaku Islam tapi yoga sholat, yoga poso, yoga zakat, berarti sama dengan burung beo, sama dengan manuk beo, sama, tidak ada bedanya. Jadi kalau manusia sudah berani mengatakan aku muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakin di dalam hati, maka yang ketiga sesuai dengan arti dan makna Islam, yaitu tunduk, patuh, berserah diri, dan Islam itu adalah kedamaian. Berarti konsekuensi tunduk, patuh itu apa sih? Tunduk dan patuh itu apa? Nurut. Contohnya ini Habib bisa kasih contoh. Habib bisa kemudian perang, Habib bisa ini perang, kalah, maka sama musuh, sama lawannya Habib bisa ditawan, tangannya dipengkot, kakinya dipengkot. Kalau sudah begitu bisa enggak melawan? Kalau sudah dipengkot menjadi tawanan begitu, maka nurut enggak? Patuh apa enggak? Dikasih makan nasi, dimakan enggak? Dikasih makan roti, dimakan enggak? Dikasih makan pepaya mentah, dimakan enggak? Makan. Enggak berani karena sudah dikalahkan. Tunduk, patuh, tidak bisa melawan, tidak bisa membantah. Nah, demikian juga saat dirimu, pengumuman dirimu manusia,
Kamu sudah menyatakan bahwasanya pengkot, kamu sudah menyatakan menyerah. Menyerah kepada siapa? Kepada Allah. Rungokno iki kupinge. Berarti kamu sudah menyerah kepada Allah. Kalau kamu sudah menyerah kepada Allah, maka kamu harus tunduk patuh kepada. Kalau sudah tunduk patuh, yang diperintahkan berarti harus, yang diperintahkan berarti harus, yang dilarang berarti harus. Konsekuensinya tunduk, manut kepada Allah. Ini konsekuensinya. Islam mempunyai aturan-aturan. Islam mempunyai tata tertib. Allah mempunyai perintah-perintah. Perintah Allah adalah apa? Salat, puasa, zakat. Maka kalau kamu sudah menyatakan sebagai seorang muslim muslimah, konsekuensimu itu lakukan, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau Habib Isa yang jadi tawanan tadi, yang sudah dikalahkan, kemudian Habib Isa dikasih makan sama yang nawan, Habib Isa tidak mau, melawan terus, melawan, berusaha melawan. Kira-kira Habib Isa diapakan? Diapakan? Dipentong, disiksa. Nah demikian juga kita ini. Pengumuman lagi, dengarkan. Kalau kalian terus melawan perintahnya Allah, diperintah sholat ngelawan, tidak mau sholat, diperintah puasa tidak mau puasa, diperintah zakat ngapusi Gusti Allah, ya, maka apa? Allah murka kepada kalian, Allah murka kepada dirimu. Wis dadi tawanan gak manut. Tawanan itu kalau manut enak apa enggak? Enak, akan diperlakukan dengan baik, manut, bersikap baik, nurut. Santri gini sekarang jadi tawanannya siapa? Oh ya enggak, ya tawanannya Gusti Allah juga, ya. Tawanannya Habib Isa susah ngasih makan segini banyak ini. Nah kalau Allah, Allah maha kuasa, Allah memberi makan seluruh makhluk ini, enteng. Jadi kalau kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, ngaku aku wong Islam, ojo cuma ngaku tok, lek cuma ngaku tok manuk beo iku iso, ya, diajari 3 hari pinter dia sudah, pinter, mungkin lebih fasih dari kamu syahadatnya, ya. Nah inilah yang dimaksud. Berarti kalau kita sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim sesuai dengan makna Islam, tunduk, patuh, berserah diri, berarti kita harus tunduk, patuh dan berserah diri kepada. Pengertian yang kedua, Islam itu adalah damai, Islam itu adalah selamat. Berarti kalau kalian sudah mengaku menjadi seorang muslim muslimah, maka kalian harus bisa, ini dengarkan, harus bisa. Yang kedua, konsekuensi yang kedua, sesuai dengan makna Islam, kedamaian, damai, selamat, berarti harus bisa membuat diri selamat dan menyelamatkan siapa? Orang lain. Jadi kalau kita sudah menjadi seorang muslim, maka kita harus bisa menyelamatkan diri kita. Dengan cara apa? Melaksanakan tunduk patuh terhadap perintah Allah,
dan juga kita harus bisa menyelamatkan orang lain. Itu makna Islam. Bukan selamat untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyelamatkan orang. Kalau kita sudah menjadi seorang muslim, maka kita harus membuat diri kita menjadi damai. Damai itu apa? Damai itu apa? Tenang, aman, rukun. Kalau kita sudah menjadi seorang muslim, kita harus membuat diri kita menjadi damai, dan juga kita membuat orang lain merasa Jadi jangan ngaku seorang muslim muslimah kalau perbuatanmu, tingkah lakumu menyebabkan orang lain tidak menjadi damai. Paham Tom? Menyesal enggak menjadi seorang muslim? Bahagia enggak menjadi seorang muslim? Kalau kalian bahagia menjadi seorang muslim, maka jangan pernah menyakiti orang lain. Buatlah orang lain ini merasa aman terhadap dirimu. Baginda Nabi menyampaikan, al-muslimu, orang muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam iku sing diarani wong Islam ya iku wong liya aman teko lisannya dan tangannya. Yang dikatakan seorang muslim itu adalah orang lain merasa aman terhadap lisannya dan tangannya. Berarti wong Islam iku gak ngelarani wong liya. You understand? Yang namanya seorang muslim itu tidak menyakiti orang lain, tidak membuat suasana menjadi kacau, tidak membuat suasana menjadi tidak damai, tidak membuat antar masyarakat menjadi tidak rukun. Itu bukan orang Islam. Lek namanya wong Islam membuat damai. Paham tum? Ini loh, ngerti ya soal Islam. Jangan cuma ngomong tok kamu Islam. Kalau kamu ngomong tok kamu Islam, gak ada bedanya dengan burung beo kamu. Pinter, aku Islam, aku Islam, aku Islam. Itu bisa burung beo itu, pinter. Ya, kalian bisa kan mengucapkan gitu? Bisa kan? Bisa, burung beo pinter. Cuma burung beo ndak bisa diserbani. Burung beo ndak bisa dikopiai, ndak bisa pakai sarung, ya. Tapi kalau cuma ngomong aku Islam, aku Islam, aku Islam, pinter itu burung beo. Ini pahami betul. Jadi kalau kamu sudah mengaku sebagai seorang muslim, maka tanggung jawabmu, konsekuensi yang harus kamu terima, tunduk patuh kepada perintah Allah. Yang kedua, maka kamu harus membuat orang lain menjadi aman, membuat orang lain merasa damai, membuat orang lain itu rukun, tidak sampai tercerai-berai. Paham tum? Di ayat yang ke-109 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, adan fakul adantukum ala sawaid, maka jika mereka berpaling, maka katakanlah ya Muhammad kepada mereka, ini perintah Allah, jika mereka berpaling ya Muhammad, artinya berpaling, tidak mau menerima ajaran Nabi. Jika mereka berpaling, mereka tidak mau menerima ajaranmu, atau yang kedua menerima ajaran Nabi, tapi hanya apa?
mulut saja. Ini maksudnya, perhatikan. Fa in tawallau, maka jika mereka ya Muhammad berpaling, katakan kepada mereka, adzantukum ala sawa, aku telah menyampaikan kepada kalian yang sama. Maksudnya yang sama di sini apa? Ini perhatikan, perhatikan. Adzantukum ala sawa. Adzantukum itu adzan. Adzan itu apa artinya? Ya, pemberitahuan, pengumuman, panggilan. Maka jika baginda Nabi setelah menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah, kok manusia ini tawallau, berpaling, tidak mau menerima, atau yang kedua, menerima tetapi cuma di mulut saja, maka kata Allah, fakul, katakan kepada mereka, adzantukum ala sawa, aku telah menyampaikan kepada kalian itu yang sama. Maksudnya yang sama itu bagaimana? Maksudnya yang sama adalah tidak ada yang ditutupi oleh Nabi. Tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang ditutup-tutupi oleh baginda Nabi. Semua ajaran dari Allah disampaikan semuanya. Tidak ada yang ditambahi dan tidak ada yang dikurangi oleh baginda Nabi. Dan juga yang kedua, disampaikan kepada seluruh umat tanpa terkecuali. Baginda Nabi tidak membedakan ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C, enggak. Ini si A, ini si B, ini si C, ini si D. Enggak dibedakan oleh baginda Nabi. Semuanya diberikan ajaran yang sama. Apa ajaran yang disampaikan? Annama ilahukum ilahun. Tidak ada dibedakan. Misalkan santri A, Habib Isa ajarkan A. Santri B, Habib Isa berikan ajaran amin. A tapi tak kurangi. Tidak, sama. Semuanya tak berikan ajaran yang sama. Tidak dibeda-bedakan. Maka kalau demikian, wa in adriya, dan aku tidak mengetahui, kata baginda Nabi. Aku ini tidak tahu, kata baginda Nabi. Tentang apa? Aqoribun ambaidun matu adun. Apakah yang dijanjikan kepadamu oleh Allah ini, wahai umat manusia? Aqoribun, apakah sudah dekat? Ambaidun, ataukah masih jauh? Maksudnya apa? Kalau kamu sudah aku berikan ajaran, kamu sudah aku berikan pengetahuan bahwasanya tidak ada Tuhan yang lain selain Allah, tetapi kamu tetap menolak atau kamu menerima cuma di mulutmu saja, kata baginda Nabi, maka aku berlepas diri. Karena apa? Karena aku tidak tahu apakah ketentuan Allah, balasan dari Allah itu sudah dekat ataukah masih jauh. Maksudnya apa? Siksa atau murka Allah. Apakah masih jauh atau sudah dekat? Aku nggak ngerti, kata baginda Nabi. Karena ini adalah sesuatu yang gaib. Yang gaib ini, baginda Nabi tidak diberikan oleh Allah pengetahuan yang gaib. Kalau baginda Nabi mengetahui, semata-mata itu adalah pemberian dari. Jadi baginda Nabi diperintahkan nih, dengarkan ini tegas. Aku sudah memberikan kepadamu ilmu, aku sudah memberikan kepadamu ajaran-ajaran, kaidah-kaidah,
semua aku berikan kepadamu, tidak ada yang aku tutupi, tidak ada yang aku tambahi, bahkan tidak ada yang aku kurangi. Yang disampaikan oleh Allah kepadaku semua sudah aku ajarkan kepadamu, wahai manusia. Maka kalau kamu mau menerima, itu adalah keuntungan untuk dirimu. Tetapi fa in tawallau, jika kalian berpaling, kamu tidak mau menerima ajaranku, maka aku berlepas diri. Aku tidak tahu, kata baginda Nabi, murka Allah terhadap dirimu apakah masih jauh ataukah sudah dekat. Tetapi yang jelas, janji Allah pasti akan datang. Kapan datangnya? Aku tidak ngerti, kata baginda Nabi. Itu bukan pengetahuanku, itu pengetahuan Allah. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, ini memberikan pesan kepada kita. Besok, jika seandainya kalian menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang penyeru kebaikan, yang mengajak kepada kebaikan, maka tidak usah resah, tidak usah gelisah. Tugasmu hanyalah menyampaikan. Tugasmu hanyalah mengajak. Setelah kamu sampaikan yang benar, setelah kamu ajak untuk menjadi baik, kok manusia itu tetap tidak mau menerima, maka itu sudah bukan menjadi tanggung jawabmu lagi. Kalian sudah berlepas diri, tugasmu sudah kalian sampaikan, tanggung jawabmu sudah kalian berikan. Kalau yang kalian sampaikan mau menerima, maka itu adalah kebaikan. Tetapi kalau yang mendengarkan tidak mau menerima, maka itu bukan tanggung jawabmu. Sama seperti Habib Isa sekarang, kalau sering menyampaikan sesuatu yang benar, menyampaikan juga yang salah itu salah, yang benar inilah yang benar, tetapi kemudian telinga manusia yang mendengar itu tetap tidak mau mengikuti, maka Habib Isa berlepas diri. Demikianlah tugas para nabi dan rasul, dan saat ini tugas penerus-penerus para nabi dan para rasul, yaitu para alim, para ulama. Sebatas menyampaikan dan mengajak. Kalau yang diajak itu mau, alhamdulillah, berarti mendapatkan keuntungan itu yang diajak, selamat. Tapi kalau yang diajak tetap tidak mau, sudah diberikan penjelasan, salah, kamu tidak baik begitu, harusnya seperti ini loh yang benar. Sudah diberikan penjelasan kok pancet, maka para ulama, para alim itu berlepas diri. Bukan tanggung jawabku lagi, maka urusanmu wahai manusia-manusia yang menolak, langsung dengan Allah. Adri, ya, wa in adriya, dan aku tidak tahu, aku nggak ngerti. Janji Allah itu kapan datangnya? Adab Allah itu kapan datangnya? Apakah sudah dekat ataukah masih jauh? Aku nggak tahu. Artinya apa? Silahkan, resiko ditanggung sendiri. Resiko ditanggung sendiri. Karena sudah diberikan ilmunya, sudah disampaikan dakwahnya. Paham dong? Nah, jadi besok kalau kalian sudah berdakwah, jangan di hati ini perhatikan, saat berdakwah kepingin, orang semua harus mengikuti diriku. Jangan, itu bukan tujuanmu berdakwah. Tujuanmu berdakwah ini hanyalah menyampaikan, mengajak. Soal yang disampaikan iki gak mau terima, bukan urusannya dengan siapa? Dengan Allah. Paham dong? Baik, ini pelajaran dari ayat ke-108 dan ke-109. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إني استودعتك ما علمتنيه فاردده علي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.